Perkenalkan, nama saya Eka Wijayanti. Saya dari Prodi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit orasi tentang vape dan rokok dalam perspektif Islam dan pada kesehatan. Jadi, rokok elektrik ini muncul pada tahun 2004 di Cina ketika telah diproduksi secara massal. Di sana ketika itu bentuk dan teksturnya menyerupai rokok yang sebenarnya. Rokok elektrik berupa alat yang menggunakan baterai litium yang bisa di-charger dengan menggunakan listrik atau melalui komputer atau charger mobil. Selain mengandung baterai, ia juga berupa tabung yang terdapat pipa yang mengalirkan nikotin dengan sedikit kandungan air dan beberapa zat lain serta memiliki berbagai macam rasa. Alat ini menggunakan listrik yang keluar dari baterai untuk mengubah aliran nikotin menjadi asap. Yang asap ini disebut oleh penggunanya. Lalu ia semburkan asap tersebut melalui hidungnya atau mulutnya atau keduanya. Di pangkal rokok elektrik ini terdapat lubang untuk menghisap yang bentuknya seperti rokok biasa agar penggunanya merasakan sensasi seperti merokok dengan rokok biasa. Banyak ya negara yang sudah melarang konsumsi rokok elektrik ini seperti Australia, Kanada, Brazil, dan Argentina. Dan jejak mereka itu diikuti juga oleh negara-negara yang bergabung dalam Gulf Cooperation Council, Dewan Kerjasama untuk Negara-negara Teluk Arab. Hal ini mereka sepakati dalam konferensi Kementerian Kesehatan dari negara-negara GCC. Terdapat sikap yang kontradiktif dari beberapa negara tersebut ketika mereka melegalkan rokok yang biasa namun melarang rokok elektronik, padahal rokok biasa pun mengandung bahaya yang besar yang telah membunuh lebih dari 6 juta orang setiap tahunnya. Nah, para ilmuwan telah memperingatkan masyarakat agar tidak terpedaya dengan klaim bahwa rokok elektrik ini tidak memiliki bahaya sedikit pun terhadap penggunanya. Sampai-sampai produsen rokok ini memproduksi juga rokok elektrik dengan warna dan rasa yang disukai anak-anak dan wanita. Untuk warna dan rasa ini banyak bervarian seperti vanila, strawberry, mangga yang banyak disukai gitu oleh anak-anak. Kemudian adapun dari sisi hukum syar'i, adanya kandungan nikotin dalam rokok elektrik tersebut sudah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hukum antara ia dengan rokok biasa. Nikotin adalah zat racun yang merupakan zat paling berbahaya yang terdapat dalam rokok, tembakau atau rokok biasa. Dan haramnya rokok sekarang sudah sangat jelas dan gamblang, tidak perlu dibincangkan lagi. Jadi kesimpulannya, tidak diperbolehkan membeli dan menjual rokok elektrik karena haram mengkonsumsinya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, ia juga mengharamkan hasil jual beli dari benda tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3488 disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Dan diketahuilah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan berikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Pada Quran surat Al-Talaq ayat 2-3. Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Yogyakarta telah mengeluarkan fatwa bahwa vape itu hukumnya haram, yang mana PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa ini pada tanggal 14 Januari 2020 dalam putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah nomor 01-PR-1.1/E-2020 tentang hukum merokok e-sigaret di Yogyakarta. Menurut PP Muhammadiyah, mengkonsumsi vape itu sama dengan rokok biasa yang masuk golongan khaba'is. Golongan perbuatan ini menyebabkan kerusakan dan membahayakan diri sendiri karena vape dan rokok konvensional terbukti mengandung banyak zat yang beracun, yang mana berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran yang menganggap perbuatan merokok vape mengandung unsur menjatuhkan diri dalam kebinasaan, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat lainnya juga menjelaskan seperti ayat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO menyatakan rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok biasa bagi. Jadi kesimpulannya bahwa vape atau rokok itu hukumnya haram menurut PP Muhammadiyah yang telah dikeluarkan fatwanya. Kemudian kita beralih ke bahaya vape atau rokok bagi kesehatan. Nah, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Ini sungguh sangat miris sekali ya. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15 sampai 19 tahun, disusul oleh kelompok usia 10 sampai 14 tahun di urutan kedua. Padahal dampak rokok itu bagi anak-anak dan remaja nyatanya tuh sangat serius, bahkan dapat menyebabkan kematian pada beberapa kasus parah. Jadi ada beberapa dampak kesehatan yang dapat kita ketahui. Yang pertama itu adalah paru-paru berhenti berkembang. Jadi memulai kebiasaan merokok terlalu dini sangat berpengaruh terhadap perkembangannya paru-paru. Rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru pada anak-anak remaja yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kronis yang saat mereka beranjak dewasa. Contohnya itu adalah PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Saat kebiasaan merokok pada anak-anak dan remaja berhasil dihentikan, ada kemungkinan paru-paru mereka dapat kembali berkembang. Namun, sebuah riset menyatakan bahwa jika seorang anak merokok selama 20 hari, maka dampak buruk terhadap paru-parunya sama seperti orang telah merokok selama 40 tahun, ia pun lebih berisiko menderita kanker paru-paru. Kemudian ada gejala penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian kerusakan gigi. Merokok adalah penyebab utama dari gangguan kesehatan dan mulut. Hampir setengah dari infeksi yang terjadi di mulut terjadi pada perokok aktif dengan rentang usia di bawah 30 tahun. Kemudian perokok aktif yang berusia sangat muda memiliki lebih banyak karies atau plak serta berbagai infeksi gusi dan mulut dibandingkan dengan anak usianya yang tidak merokok. Kemudian ada masalah pada otot dan tulang serta kanker. Rokok mengandung senyawa karsinogen yang dapat menginduksi mutasi atau pembelahan sel pada lewat DNA sehingga dapat menyebabkan kanker. Kanker paru-paru merupakan kanker utama yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Selain kanker paru, rokok juga dapat menyebabkan kanker mulut, laring, oro dan hipofaring, esofagus, lambung, pankreas, hati, usus besar, ginjal, kandung kemih, testis, serviks, dan leukemia. Jadi ada lagi kemudian selanjutnya itu adalah kemandulan. Itu jika seorang wanita merokok dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan kemandulan. Ya dari rokok atau vape. Kemudian bagaimana sih cara menghindari rokok tersebut itu? Yang pertama itu kita harus menjauhi pemicunya. Misalnya kita harus menjauhi dengan teman-teman yang berkumpul dengan sesama perokok, minum kopi, dan mengonsumsi minuman keras. Nah, itu untuk sementara kita jauhi terdahulu. Jika Anda terbiasa merokok setelah makan, cobalah cara lain sebagai penggantinya. Contohnya, habis makan nih kita cari makan permen karet atau permen lainnya. Kemudian sibukkan diri. Kita harus menyibukkan diri seperti membersihkan rumah dari aroma rokok, dari segala hal yang dapat memicu kebiasaan Anda merokok dalam jumlah banyak. Kemudian kita dapat mencuci pakaian, spray, karpet, tirai, dan jangan lupa gunakan pengharum ruangan untuk membantu menghilangkan bau asap rokok tersebut. Nah, jangan lupa kita harus rajin olahraga karena untuk membantu mengalihkan Anda dari pengen rokok nih gitu, itu semua dialihkan terlebih dahulu dengan berolahraga. Kemudian mengonsumsi makanan-makanan sehat. Kemudian apalagi ya, banyak sebenarnya tuh yang bisa kita lakukan seperti terapi perilaku. Jadi cara berhenti merokok melalui terapi perilaku itu bentuk konseling yang membantu kita untuk fokus pada strategi berhenti merokok. Terapi ini biasanya dilakukan dengan bicara pada konselor dengan sesi psikoterapi, namun bisa juga dalam sesi berkelompok begitu. Kemudian terapi pengganti nikotin gitu. Nikotin itu kan merupakan zat yang ada di dalam rokok yang membuat seseorang masih merasa kecanduan. Nah, terapi pengganti nikotin dapat membantu mengurangi kecanduan nikotin untuk para perokok berat. Jadi menurut penelitian dalam
Cochrane Database System menyebutkan cara ini mampu menghentikan perilaku berhenti merokok sebesar 50-70%. Tapi, terapi pengganti nikotin merupakan cara berhenti merokok yang harus dilakukan dengan pengawasan dokter. Dokter akan menyesuaikan dosis nikotin yang akan diberikan guna mencegah efek buruk bagi tubuh Anda. Kemudian kita juga minta dukungan sama orang-orang sekitar gitu, bahwa beritahu gitu sama lingkaran keluarga, pertemanan, bahwa Anda sedang dalam proses berhenti merokok. Jadi dukungan orang lain itu juga dapat berperan dalam membantu kita berhenti merokok. Mereka yang akan mengingatkan dan membantu menjaga situasi yang menjadi lebih kondusif, sehingga tujuan untuk berhenti merokok itu dapat mudah tercapai. Kemudian tetap berusaha seperti yang udah saya jelaskan tadi di atas, bahwa cara berhenti merokok itu harus dilakukan secara bertahap. Tidak ujuk-ujuk langsung dapat berhenti, itu susah, karena kegagalannya merupakan hal yang menjadi wajar terjadi. Gagal sekali bukan berarti Anda tidak akan berhasil lepas dari rokok. Banyak kok orang yang akhirnya berhasil berhenti merokok setelah mencoba beberapa cara dan berkali-kali. Jadi untuk kalian, tetap semangat berhenti merokok agar hidup kita itu tidak panjang. Mungkin segitu aja penjelasan singkat saya dari vape atau rokok. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.